Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan yang kelima. Materi kita adalah menentukan jarak titik ke garis dan bidang. Sumber belajar yang kita gunakan adalah buku PR Intan, halaman 12 sampai dengan 19, atau buku Erlangga, karya BK Normandiri, halaman 18 sampai dengan 20, kemudian dilanjut lagi 20 sampai dengan 22, contohnya di halaman 22. Definisi yang kita gunakan ini nanti yaitu jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik dan tegak lurus terhadap garis. Kemudian jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Perhatikan gambar yang ada di bawah ini ya. Ini salah satu contoh kita menghitung jarak titik ke garis. Titiknya adalah titik A, garisnya adalah garis M. Maka jarak titik A ke garis M itu adalah ditentukan dengan jarak AP atau panjang garis AP. AP ini disebut dengan jarak titik A ke M, di mana P-nya di sini disebut dengan proyeksi titik A ke garis M. Untuk lebih jelasnya tentang proyeksi, mari kita belajar dulu sebelum kita melanjutkan ke dalam materi jarak titik ke garis. Ada beberapa macam proyeksi yang akan kita pelajari. Ada beberapa macam materi tentang proyeksi yang perlu kita ketahui, yaitu proyeksi titik, proyeksi garis, atau sebuah bidang pada objek tertentu. Nah, kalau yang ada di sini proyeksi titik ke garis, titiknya adalah titik P, garisnya adalah garis AB. Proyeksi titik P ke garis AB itu adalah pada titik Q, ya. Itu proyeksi titik P di garis AB, yaitu pada titik I, di mana garis PQ ini adalah tegak lurus dengan AB, maka jarak titik P ke garis AB itu adalah panjang ruas PQ. Kemudian proyeksi yang lain adalah proyeksi titik ke bidang. Titik P, ya, proyeksi titik P ke bidang B, sama sebenarnya dengan yang tadi. Bidang B ini kita cari salah satu garis yang bisa tegak lurus dengan titik garis bantu yang menghubungkan antara P ke bidang W. Nah, dalam hal ini adalah garis yang ada di sini, di mana titik proyeksinya itu adalah titik Q. Nah, garis PQ ini tegak lurus dengan bidang W, maka jarak titik P ke bidang W itu adalah panjang ruas PQ. Kemudian proyeksi garis ke garis. Ya, meskipun AB ini miring ya, untuk mencari proyeksi garis AB ini kita cari ya. Kita cari di sini adalah garis putus-putus yang menghubungkan A ke P dan B ke R, di mana A ke P ini harus tegak lurus dengan segmen garis G. B ke R, ya, B ke R ini juga harus tegak lurus dengan garis G. Maka proyeksi garis AB ke garis G itu adalah diwakili oleh PR. Proyeksi bidang garis ke bidang. Proyeksi garis ke bidang sama dengan yang itu tadi, yaitu berarti kita mencari proyeksi AB pada bidang B yang tegak lurus, ya. Tegak lurus berarti A tegak lurus dengan bidang itu, ya, proyeksi titik A yang tegak lurus dengan bidang itu, kemudian proyeksi titik B yang tegak lurus dengan bidang W. Jadinya ini juga pada garis PR. Contohnya ya, dalam perhitungan jarak titik ke garis ini kita perhatikan contoh yang ada di bawah ini. Ini adalah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk adalah 8 cm. Yang pertama, kita bisa mencari titik P ke garis AC. Nah, jarak titik P ke garis AC, AC ini bawah, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari proyeksi titik P pada garis AC tersebut. Nah, proyeksi titik P ke garis AC yang tegak lurus dengan garis AC ini, ya, itu adalah pada titik Q, sehingga
panjang garis jarak titik P ke garis AC itu bisa diwakili oleh garis PQ, yaitu 8 cm, sama dengan panjangnya rusuk ini ya, rusuk BF, rusuk AE, rusuk CG dan seterusnya, yaitu yang satunya adalah DH. Kemudian kalau kita diminta jarak titik P ke bidang ABCD, nah kalau jarak titik P ke bidang ABCD ya, kalau bidang ini kita mencari ruas garis dulu, di mana kita nanti mendapatkan satu titik proyeksi P yang tegak lurus dengan garis bantu ini, PQ ini nanti. Nah, maka ini kita gunakan PQ lagi. Ternyata PQ itu ya, PQ itu jarak titik P ke bidang ABCD juga sebagai jarak titik P ke garis AC. Jadi garis AC tadi mewakili bidang ABCD ya, bidang ABCD untuk mencari jaraknya dengan titik P. Kemudian apabila kita mencari jarak titik H ke garis AC, kalau kita diminta mencari jarak titik H ini pojok sini ya, ke garis AC bawah. Nah, maka kita gunakan bantuan yaitu nah, ini AC, ini kemudian mencari jaraknya ya, H ke AC. Maka yang kita gunakan gini, set ya, kita cari kira-kira yang mana yang mudah. Berarti kita buat H ke C itu yang kalau kita tarik garis ya, itu berarti ke titik Q ya, ke titik Q. Kemudian kita punya segitiga siku-siku ini nantinya H D Q ya, segitiga H D Q. Nah, kalau kita sudah punya segitiga H D Q ya, wakil dari AC tadi ada pada titik Q, H D Q, kita mencari jarak HQ ya, di mana HQ itu didapat dari HD kuadrat ditambah dengan DQ kuadrat. Kita menggunakan Pythagoras biasa ya. HQ ya, HQ didapat dari HD kuadrat, HQ kuadrat didapat dari HD kuadrat ditambah DQ kuadrat ya. Siku-sikunya adalah di titik D. Nah, karena HD-nya tadi adalah 8 panjang rusuknya dan DQ-nya itu adalah setengah diagonal sisi yaitu 4/2, maka HQ kuadrat adalah 8 kuadrat ditambah 4/2 kuadrat. Sehingga kalau saya tuliskan, bisa saya tuliskan seperti ini, 4 kuadrat dikali 2 kuadrat, 8 kuadrat itu seperti itu, ditambah 4/2 dikuadratkan, berarti 4 kuadrat, akarnya hilang ya, 4 kuadratnya sama, saya keluarkan, tinggal 4 kuadrat kali 4 plus 2, 2 kuadrat itu 4, ini tetap 2, sehingga HQ-nya adalah akar dari 4 kuadrat kali 6, atau bisa dituliskan HQ adalah 4/6 cm. Contoh berikutnya adalah tentang limas ya. Perhatikan limas segi 4 beraturan di samping ya. Jika panjangnya AB adalah 8, TA-nya di sini adalah 8/2. Kalau kita disuruh menghitung jarak titik T terhadap rusuk BC. Nah, BC-nya ini. Berarti kita mencari di sini TX ya, mencari TX. TX itu bisa kita dapat dari setengahnya BC ya, setengahnya BC, dan dari TB ya, berhubung ini adalah segitiga siku-siku, TXB ini siku-siku di X ya, maka TX itu didapat dari TB kuadrat, akarnya TB kuadrat dikurangi BX kuadrat, sehingga TB tadi 8/2 kuadrat, BX-nya adalah 4 dikuadratkan, sehingga
Tx-nya itu adalah akar 112 atau bisa ditulis 4 akar 7. Contoh berikutnya masih tentang limas, yaitu apabila kita disuruh mencari jarak titik A terhadap rusuk TB. TB-nya tadi adalah 8 akar 2, TA-nya juga 8 akar 2. Kemudian AB-nya tadi diketahui adalah 8. Ya. AB-nya tadi diketahui adalah 8 ini ya. AB-nya adalah 8. Maka kalau kita disuruh mencari jarak titik A terhadap rusuk TB, kita cari garis yang tegak lurus dengan TB dari titik A. Ya, dari titik A kita cari garis yang tegak lurus dengan TB. Ya, dimana ya kalau kita lihat ini ya, kita perhatikan di sini, kita tidak akan mendapatkan ruas garis yang sama antara TM dan MP itu tidak akan sama karena di sini adalah segitiga sama kaki, samanya di TA dan TB, sementara yang kita cari adalah AM di sana. Oke, maka kita gunakan teorema Pythagoras ya, AM kuadrat ini ya, berarti didapatkan dari AT kuadrat dikurangi TM kuadrat, atau AM kuadrat itu didapatkan dari AB kuadrat dikurangi BM kuadrat. Supaya tidak terlalu banyak variabel, maka TM ini bisa saya tuliskan menjadi TB kuadrat dikurangi BM kuadrat. Karena TB itu yang kita ketahui ya, kita ketahui tadi yaitu 8 akar 2, maka TM bisa kita ubah menjadi TB kuadrat dikurangi BM kuadrat biar tidak terlalu banyak variabel. Kemudian kita masukkan AB-nya tadi 8, BM-nya tidak diketahui, AT-nya 8 akar 2, TB-nya juga 8 akar 2, kemudian BM-nya tidak diketahui. Kita masukkan saja di sini sehingga kalau dikeluarkan dari kurungnya di sini ya, yang ini 8 kuadrat dikurangi BM kuadrat tetap. Kemudian yang di sini adalah 8 akar 2 kuadrat dikurangi, ini dikuadratkan, 8 akar 2 dikuadratkan menjadi 8 akar 2 kuadrat, ada tanda minus di sini, berarti ini tandanya negatif. Kemudian dikurangi ya, dikurangi negatif 2 kali 8 akar 2 kali BM menjadi positif 2 kali 8 akar 2 BM. Kemudian dikurangi ya, dikurangi ini BM kuadrat. Nah, ini BM kuadrat, ini BM kuadrat sama-sama bertanda minus, berarti saling bisa dihapuskan ya. Kemudian yang di sini 8 akar 2 kuadrat dikurangi 8 akar kuadrat berarti habis juga. Maka tinggallah 8 kuadrat sama dengan 2 kali 8 akar 2 BM, sehingga kita dapatkan BM adalah 2 akar 2 cm ya. Oke, saya lanjutkan ya. BM itu adalah 2 akar 2. 2 akar 2 didapat dari 8 dibagi 2 akar 2. Nah, ini masih BM. Sementara yang kita disuruh mencari adalah kita disuruh mencari AM. Maka AM-nya kita masukkan seperti yang kita punya tadi, yaitu AB kuadrat dikurangi BM kuadrat. AB-nya adalah 8 kuadrat, BM-nya adalah 2 akar 2 kuadrat. AB 8 kuadrat itu adalah 64, AB BM kuadrat berarti 2 akar 2 dikuadratkan yaitu 8. 64 dikurangi 8 adalah 56, sehingga AM-nya adalah 2 akar 14. Oke. Nah, berikutnya ya, setelah kalian belajar contoh-contohnya tadi, kalian bisa mencoba, kalian bisa lihat di buku BR Intan halaman 15 sampai dengan 19 untuk pembelajaran contoh-contoh yang lain, juga buku Normandiri tadi halaman 21 sampai dengan 22. Nah, kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu ada 4 macam.
Yang sebagian saya ambilkan dari buku Nur Mandiri, sebagian lagi saya ambilkan dari buku PR Intan. Untuk tugas kali ini nantinya kalian upload di e-learning ya. Saya harapkan untuk uploadnya pakai link. Setelah ini saya kasihkan tata caranya untuk upload di e-learning supaya lebih mudah. Mengingat e-learning kita hari ini sudah full memorinya. Jadi kalau kita upload foto terlalu banyak atau file terlalu banyak, pasti akhirnya akan bikin lemot dan bahkan beberapa waktu tadi tidak bisa untuk upload apa-apa. Oke, bila ada kesulitan silakan nanti ditanyakan, bisa wapri atau chat di kolom komentar di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.